Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dengan saya Bang Edi, masih bersama channel Yoga Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari rekan kita, yaitu dengan nama channel Iwan Kusuma, teman-teman ya. Dengan pertanyaan, tekukur punya saya sudah 2 tahun masih liar dan belih. Terus bagaimana cara supaya cepat jinak? Beliau bertanya lebih kurang 4 jam yang lalu teman-teman ya. Nah ini 4 jam yang lalu beliau bertanya. Jadi baiklah, terutama buat Bang Iwan Kusuma dan juga teman-teman semua, banyak para owner burung tekukur, khususnya ya burung tekukur, yang mengeluhkan sudah bertahun-tahun setahun 2 tahun memelihara burung tekukur, namun belum juga ada ciri-ciri mau jinak. Begini teman-teman, kita ini para owner ini biasanya kalau saya teliti ada dua tipe cara memelihara burung anggungan, khususnya burung tekukur ya. Tipe yang pertama itu cuma kasih pakan dan gantung ya. Ada teman-teman kayak gitu, ada rata-rata orang tua zaman dulu juga begitu, kasih pakan, gantung di luar, jemur, kasih pakan, gantung di luar, jemur, udah cuma itu, tidak ada proses-proses yang lain. Kalau dia menggunakan cuma cara alami seperti itu teman-teman, saya bisa memastikan rata-rata ya, kita pukul rata-rata semua burung tekukur itu dari bahan kita pelihara lebih kurang 4-5 tahun dia baru akan jinak atau sifat girasnya akan berkurang. Namun di sini ada juga tipe kedua, orang itu yang digembleng, bahasanya itu digembleng ya, atau dipaksa dengan cara-cara yang sehat tapi dengan cara yang benar. Nah, caranya itu teman-teman, mungkin nanti akan saya tampilkan videonya agar lebih jelas. Saya cantumkan di akhir video nanti ya. Ada video akhir layar nanti mengenai cara cepat menjinakkan burung tekukur atau perkutut. Namun kita bahas sekarang tekukur teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, sebenarnya bukan menjinakkan. Beberapa kali sudah sering saya katakan di video saya, lebih tepatnya itu bukan jinak teman-teman, tapi sifat girasnya itu berkurang ya, sifat gelabakannya ataupun sifat liarnya itu berkurang. Nah, jadi caranya itu teman-teman, salah satu cara yang paling pertama itu, namun agak repot ya, agak repot sedikit, yaitu kita mandikan burung itu sore hari ya. Kita mandikan burung itu sore hari atau malam. Kurun waktu itu dari pukul 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau saya pribadi biasanya memandikan burung yang masih bahan itu selepas maghrib menjelang isya, teman-teman ya. Nah, jadi saya kurang tahu juga hal apa yang membuat mereka cepat berkurang sifat girasnya jika kita mandikan sore atau malam ya. Saya kurang tahu. Yang jelas itulah cara yang bisa dilakukan teman-teman di sini. Dan saya juga menerapkan itu sudah bertahun-tahun, bukan sekali 2 kali teman-teman ya. Jadi jadwal mandinya itu teman-teman, kalau saya pribadi seminggu itu 2 kali. 2 kali mandi dalam seminggu ya. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan sore atau selepas maghrib atau jam 9, pokoknya lebih paling malam tuh jam 10 malam atau pukul 22.00. Nah, setelah dimandikan juga teman-teman, ada treatment lagi setelah mandi, yaitu kita beri jamu. Jamunya yang menghangatkan tubuh. Jamu-jamu apa aja nanti bisa dilihat nanti di video yang saya tampilkan di akhir video ini nanti ya. Di akhir nanti pasti saya tampilkan, tinggal dibuka aja teman-teman, biar kita tidak mengulang-ulang video-video yang pernah kita buat. Nanti ada lagi
rekan kita berkata membosankan, di itu terus dan diulang-ulang ya. Jadi, nah itu cara yang pertama itu teman-teman, seperti itu. Kita mandikan ya. Dan juga dikasih jamu. Gunanya jamu itu adalah biar burung itu setelah mandi dia tidak kedinginan atau tidak stres. Cara memandikannya juga ada, nanti saya tampilkan juga. Atau teman-teman buka di channel saya, ada juga cara memandikannya. Ada cara yang agak sulit, ada cara yang simple. Terus bagaimana caranya agar dia basah kuyup. Mandinya itu basah kuyup teman-teman ya. Kalau untuk burung bahan harus dia benar-benar basah kuyup. Bukan kayak mandi burung yang udah jadi atau burung yang udah gacor. Beda. Nah terus cara yang berikutnya ataupun cara yang kedua adalah lakukan terapi yang seperti rekan-rekan lihat saat ini. Nah seperti ini. Di saat kita ada sewaktu senggang, ngobrol sama anak, atau melihat anak main, atau sambil nonton TV, atau setelah mandi sore, atau sambil ngerokok, sambil ngopi, ambil burung kita yang masih bahan, kita letakkan di pangku kita seperti ini, atau di depan seperti ini nggak apa-apa. Nah, kita letakkan seperti ini. Nah, dah. Tidak usah kita sentuh-sentuh, tidak usah dulu, jangan dulu kita pegang-pegang, biarkan. Lakukan terapi seperti ini, letakkan di depan kita sedekat-dekat mungkin setiap hari. Pokoknya kita jangan berpatokan dengan jadwal. Oh, seminggu saya harus berapa kali ini pendekatan. Jangan. Pokoknya selagi ada waktu, lakukan pendekatan seperti ini, ya. Nah, kalau burungnya sudah tidak gelabakan lagi, sudah kita lihat responnya positif, tidak ada tatapan takut, coba kita los, kita sentuh. Nah, ini pikat saya teman-teman, dia udah jadi. Saya pelihara lebih kurang hampir 5 tahun dari bahan teman-teman. Nah jadi itu yang kedua teman-teman ya, lakukan pendekatan seperti ini. Nah terus yang ketiga, ini tidak kalah penting teman-teman. Biasanya ada peribahasa itu ala bisa karena biasa, tak biasa ya. Jadi maksud saya itu tempat menggantungkan burung ini teman-teman, tempat kita menggantungkan burung ini di dalam rumah, usahakan jangan tinggi, serendah-rendah mungkin. Kalau punya saya teman-teman, saya gantung lebih kurang jaraknya 4 jari dari kepala. 4 jari dari kepala kita lewat. Kita ambil orang tertinggi di rumah, ukur 4 jari kalau nggak kena kepalanya. Bawah temboknya nih, 4 jari sebelum, kalau nggak kena kepala. Nah, itulah rendahnya teman-teman. Nah, berikutnya, posisi kita menggantung burung ini, di mana tempat paling sering kita lewat. Ataukah di ruang tamu, ataukah di dekat pintu masuk, ataukah di antara, kan biasanya dengan ruang tamu, dengan ruang dalam itu ada pintu, letakkan di dekat pintu, atau di dekat TV anak-anak kalau nonton, pokoknya digantung di mana orang yang sering lewat di bawahnya. Nah, itu terapi alami teman-teman, jarang yang tahu, jarang yang tahu. Seiring waktu burung itu akan cepat tahu wajah, tahu suasana. Nah, tadi sesuai pertanyaan rekan kita tadi sudah 2 tahun. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Perlu dicatat teman-teman. Ini yang banyak kendala teman-teman yang tidak sabaran. Jadi, ini mohon maaf sebelumnya. Saya tekankan buat teman-teman penggemar burung anggungan, khususnya yang kita bahas burung tekukur. Berhubung yang kita pelihara ini adalah burung liar, burung alam, yang kita tangkap posisinya dia sudah dewasa. Tentu jelas dari semenjak dia menetas sampai sebelum kita tangkap, dia itu hidup di alam. Bayangkan berapa tahun dia di alam. Nggak mungkin teman-teman, cuma setahun 2 tahun kita mau menghilangkan memori yang ada di otaknya, untuk menghilangkan ingatannya, kebiasaan dia di alam liar, yaitu terbang sana sini, atau sebutan kita giras atau gelabakan. Nggak mungkin. Butuh waktu proses yang lama. Seperti saya bilang tadi teman-teman, burung ini yang saya pegang sekarang ini namanya joker.
saya pelihara itu kalau sekarang sudah masuk 5 tahun lebih sedikit. Ya. 5 tahun ini saya jalankan terapi sekonsisten mungkin yang saya jelaskan tadi. Mandi malam setelah sholat maghrib, saya kasih jamu, saya terapi dekat seperti ini, saya gantung di dekat, saya lewat di ruang tamu, anak-anak main di bawah. Nah terus, hampir dia koneknya dengan saya itu, dia birahi dengan saya itu, atau mulai dekat itu, udah tahu kode tangan, itu lebih kurang menginjak 4 tahun teman-teman. Baru dia ini jadinya teman-teman. Nah lebih kurang 4 tahun itu, kalau kita cetek, dia menggerak-gerakkan ujung sayap. Itu tandanya, salah satu tanda dia udah mulai nyaman. Nah terus kalau saya pantau itu dia mulai gacor itu menginjak 3,5 tahun lebih teman-teman ya. 3,5 tahun lebih dia mulai gacor, tapi belum seberapa jinak, masih agak takut. Nah jadi setelah 4 tahun lebih sedikit itu dia sudah mulai mengerti dengan kita. Di saat kita lewat sudah dia mulai bunyi, kita siul dia bunyi. Nah terus karena saya biasakan main petikan jari, dia terbiasa kalau saya gantung. Saya petik jari, dia sudah ada koneksi. Salah satu tanda yang saya lihat, hitam matanya atau retina matanya membesar mengecil. Kita lihat, itu tandanya dia ada respon teman-teman. Ya, selain mata kita lihat ujung sayap, dia bergerak-gerak sedikit-sedikit. Sambil dia menunduk kepalanya di bawah. Nah, itu tandanya dia sudah mulai respon dengan kita. Atau kalau kata kerennya, kata anak zaman sekarang itu sudah jinak. Tapi bukan jinak. Kalau kita putus tali kakinya terbang deh teman-teman. Jangan main-main ya. Nah itu buat teman-teman semua. Dan ditambahkanlah bumbu-bumbu yang lain agar dia biasa dengan kita. Sekali kita lewat kita cetek. Walaupun dia nggak respon. Kita lewat lagi, kita petik lagi. Jadi intinya butuh kesabaran yang sangat ekstra teman-teman ya. Kalau kita menunggu itu akan membosankan. Jangan ditunggu ya, jangan ditunggu. Ya acuh tak acuh aja, tapi jangan kita abaikan. Dan yang paling terakhir, jemurlah burung yang kita pelihara itu sesering mungkin. Kalau bisa setiap pagi ya. Tidak bisa pagi, jemurlah dia siang. Tidak bisa siang, jemurlah sore. Pokoknya harus terkena matahari setiap hari. Itu salah satu kunci burung itu sehat dan cepat jadi. Nah itu teman-teman ya. Jadi prosesnya itu tidak ada yang sebentar. Punya saya aja yang konsisten seperti ini memakan waktu lebih kurang dia 4 tahun lebih. Baru dia ada respon sedikit. Sekarang aja udah 5 tahun lebih sedikit, dia belum seberapa respon bekur. Dia nggak bekur kadang-kadang. Kadang-kadang mau saya petik, kadang-kadang tidak ya. Tandanya dia belum seberapa full birahi dengan saya, belum seberapa suka main-main. Biasanya itu kalau di sini teman-teman, para teman-teman yang lain itu ada juga burung saya satu di bawah. Itu menginjak 7 tahunan teman-teman. 6-7 tahun dipelihara baru dia benar-benar mengimbangi kita. Kita lewat di bawahnya dibekur tanpa kita petik. Kita siul dia yang bekur. Apalagi kita petik begini dia tambah bekur. Dia nyatok-nyatok tangan biasanya. Itu teman-teman. Disitulah letak seni bahagianya para pecinta burung tekukur ataupun burung anggungan yang dari bahan. Itu teman-teman ya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kalimat saya yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Itulah cara yang biasa saya terapkan tanpa meniru cara-cara orang lain. Ya, itu yang biasa saya lewati sehari-hari seperti itu. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.